Rencana mau nikah 23 tahun. Memberikan edukasi kepada anak-anak muda seperti aku. Pernikahan dini menurut aku it's not cool at all. Halo El. Halo. Halo. Halo Mbak. Halo. Siap dong. Siap dong. Siap banget dong. Mantap. Siap dong. 21 tahun. Aku usia 21. Usiaku sekarang 21 tahun. 22 tahun. Rencana nikah. Iya 2030-2029 kayaknya cukup matang untuk melakukan ke jenjang pernikahan. 23 tahun. Nggak terlalu dini ya kayaknya. Umur target nikah 25 kalau nggak 26. Rencana mau nikah, aku pengennya sih 30-an aja lah, early 30. Ya kalau bisa 30 pas. Tapi nggak tahu, I'm not in rush. Saya tidak mau memaksakan kehendak saya sendiri. Jadi sedikasihnya Tuhan jodohnya aja. Kalau anjuran usia menikah aku kurang tahu. Cuman setahu aku kayaknya yang penting udah punya KTP deh. Kalau secara regulasi ya, secara hukum. Ya nggak sih? Tahu dong. 19 tahun kan? Yang cewek kayaknya 21 tahun, yang cowok 25 tahun. Kalau nggak salah loh ya. Pokoknya udah menginjak angka 20-an gitu, kalau nggak salah. Waduh. Kalau secara kesehatan kurang tahu sejujurnya. Cuman karena aku basicnya adalah anak hukum, maka aku mengambil 19 tahun. Karena kalau menurut aku dari sudut pandangku sendiri, dari mental sendiri lebih matang. Terus dari mental, dari kesiapan jadi orang tua, kesiapan berkeluarga, terus mungkin dari organ reproduksinya juga lebih matang gitu. Jadi nggak yang semisal nikahnya umur 12 itu kan organ reproduksinya belum matang-matang banget, pubertas juga belum tentu. Jadi kalau dianggap 20 tahun ke atas udah bisa dan cocok buat menikah karena organ reproduksinya udah lebih matang dan kita semua pasti udah mengalami pubertas gitu. Pasti harus ada minimalnya ya kan, karena ya mungkin itu memang hal yang dianjurkan, hal yang terbaik gitu loh, yang dianjurkan oleh pemerintah. Kenapa harus punya KTP gitu kan di usia 17 tahun, 18 tahun minimal menikah gitu ya, karena itu ada alasannya guys. Banyak faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan kenapa ada yang namanya batas minimal seseorang bisa dikatakan siap untuk menikah atau tidak. Yang pertama, kecerdasan emosional. Tidak semua orang di setiap tahapan umur tuh mempunyai kecerdasan emosional yang stabil. Nah, ketika berbicara mengenai pernikahan, itu tidak berbicara mengenai makan, minum, hidup bareng dan segala macam, tapi ada kecerdasan emosional yang perlu dijaga dan perlu diperhatikan. Nah, makanya kecerdasan emosional itu ada batas minimumnya. Maksudnya ada umur tertentu nih kecerdasan seorang ini bisa stabil segala macam. Nah, makanya itu yang perlu diperhatikan, kenapa ada batas minimum. Yang kedua itu terkait kesiapan. Nah, ini sebenarnya lebih general sih, baik kesiapan mental, kesiapan ekonomi, kesiapan menanggung beban dan segala macam. Nah, ini yang tidak dimiliki sama semua orang. Ketika anak 17 tahun, anak 16 tahun, pernikahan dini dan segala macam, otomatis kesiapan ekonomi mungkin juga belum terjaga, kestabilan secara mental otomatis tidak terjaga. Nah, makanya kesiapan terus juga kecerdasan emosional ini menjadi dua faktor kenapa pernikahan itu perlu adanya batas minimum. Kalau menurut aku kayak gitu. Sebabnya banyak. Yang pertama dari kesiapan mental dulu, kesiapan finansial, kesiapan dari
badan kalian, organ reproduksi kalian untuk nanti berkeluarga itu apakah udah siap atau belum kayak gitu. Menurutku kenapa kayak gitu, karena menurutku kurangnya edukasi mengenai dampak-dampak dari pernikahan dini itu sendiri. Jadi sebenarnya dampak dari pernikahan dini itu kan banyak, dan faktor-faktor yang harus kita persiapin sebelum pranikah itu kan juga banyak, mulai dari ekonomi, terus psikologi kita. Nah menurutku kalau misalnya nikah dini dengan usia yang belum matang itu tentunya juga akan mempengaruhi psikis kita. Jadi better kalian juga belajar nih tentang pernikahan dini itu dampak negatif dan positifnya itu apa. Iya, jadi sebenarnya ini sangat disayangkan banget ya teman-teman, karena pernikahan dini menurut aku it's not cool at all. Kasian sih, jatuhnya lebih kayak memaksakan gitu, jatuhnya nanti juga memperalat atau gimana si perempuan. Juga kasihan ke laki-lakinya kalau memang laki-lakinya belum siap secara mental dan finansial terutama kan gitu. Menurut aku sih faktor-faktornya yang pertama ada faktor pendidikan baik dari orang tua maupun anak. Kenapa faktor pendidikan? Orang tua dan anak yang kurang mendapat edukasi, kurang mendapat pendidikan itu cenderung punya pola pikir bahwa segala masalah itu diselesaikan dengan menikah kayak gitu. Maksudnya mereka masih berpikir, mereka masih berporos bahwa pernikahan itu adalah solusi dari segalanya dan pernikahan itu akan menimbulkan kebahagiaan gitu. Padahal tidak seperti itu begitu. Pertama kemiskinan, yang kedua adat. Kenapa pertama kemiskinan? Otomatis ketika berbicara mengenai kemiskinan, banyak tanggungan, banyak tuntutan yang perlu dirasakan ataupun perlu dipenuhi ketika seseorang mengalami kemiskinan ini. Nah, kemiskinan bisa menjadi kemiskinan ini menjadi banyak faktor, menjadi sumber banyak permasalahan di Indonesia menurutku, terkait permasalahan ekonomi, permasalahan kriminalitas, permasalahan pernikahan dini pun bisa menjadi akibat dari adanya kemiskinan ini. Nah, makanya aku bilang kemiskinan itu menjadi faktor utama kenapa pernikahan dini itu banyak terjadi. Yang kedua adat. Aku rasa karena Indonesia banyak suku adat dan budaya yang ada, banyak juga ragam permasalahan yang ada di masing-masing suku adat dan budaya ini. Salah satu permasalahannya adalah bahwa nikah dini itu bisa menambah rezeki, nikah dini itu dianjurkan karena bla 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 bla, tergantung dan balik lagi kepercayaan si suku adat dan budaya ini. Nah, dua hal ini menurutku yang bisa mempengaruhi tinggi atau rendahnya pernikahan dini yang ada di Indonesia kayak gitu. Terus ada juga faktor ekonomi, mungkin masih banyak ya keluarga-keluarga di sana yang terpaksa menikah dini karena faktor ekonomi. Ada juga pepatah menikah mendatangkan rezeki. Ya memang mendatangkan rezeki bagi yang sudah siap gitu. Jadi kalau dipaksakan kan kasihan gitu. Terus ada juga faktor aku nggak tahu ya ini kayak gimana. Cuman mungkin adat istiadat di Indonesia yang masih kental banget gitu ya. Ada yang sudah mungkin dijodohkan atau udah dari kecil tuh dilamar kayak gitu buat meneruskan keturunan, mungkin biar nggak lari kemana-mana kali ya. Ya kayak gitu sih mungkin faktor-faktornya. Kalau ngeliat berita-berita di luar sana, nah dini terjadi karena ya bisa aja adatnya suatu daerah. Jadi karena adat kan banyak banget di luar sana adat beberapa adat ada yang masih memakai nikah kalau masih kecil pernikahan masih itu kayak gitu-gitu. Terus mungkin aja hamil di luar nikah. Maaf ya, pokoknya hamil di luar nikah. Terus paling mentok ya paling ngebet aja sih, ngebet kayak pengen aja berkeluarga di umur segitu. Kayaknya pernikahan dini ya gara-gara 3 faktor, atau mungkin ada faktor-faktor lainnya yang aku nggak tahu gitu.
Oke, yang pertama berharap dari pemerintah dulu ya. Jadi aku berharap pemerintah bisa memberi edukasi yang merata ke daerah-daerah di Indonesia gitu kan. Karena daerah-daerah terpencil yang cenderung sedikit atau rendah tingkat edukasinya itu yang justru banyak kan terjadi pernikahan dini. Sebenarnya pendidikan sih, baik itu secara sosialisasi formal, sosialisasi non formal, kemudian juga penanaman nilai bahwasanya pernikahan dini itu mempunyai dampak negatif yang banyak gitu loh. Tidak semua orang siap menikah. Menikah bukan cuma tentang hubungan yang bisa selesai kapanpun, dan pernikahan adalah sebuah hal yang sakral. Nah, penanaman nilai, pendidikan, sosialisasi itu menurutku bisa menjadi langkah preventif untuk mencegah tingginya angka pernikahan dini. Terus kalau dari aku sendiri mungkin titip pesan gitu ya ke teman-teman di luar sana yang mungkin mikir kayak masih SMA kayak, aduh capek banget sekolah, mau nikah aja gitu. Ya kalau halu-haluan nikah sama cowok K-pop nggak apa-apa, cuman jangan nikah beneran gitu loh. Kalau dari pemerintah, kayaknya aku lebih bukan nganjurin sih, pengen adanya dari pemerintah itu lebih memberikan edukasi kepada anak-anak muda seperti aku. Nah, terus juga mungkin pemerintah kan sekarang udah banyak nih punya sosial media. Nah, itu mungkin harus sering anak muda main sosial media, dan di situ kita akan dari pemerintah bisa nyebarin informasi-informasi tersendiri. Karena pernikahan dini itu kan emang lebih ke remaja ya, jadi mungkin kalau sosialisasi itu remaja kayak agak bosen gitu. Jadi mungkin dari pemerintah lebih dikasih inovasi apalagi gitu, kayak entah itu game atau apa yang bisa remaja tuh tertarik buat menyimak pernikahan dini itu kayak gimana. Pokoknya tergantung dikemasnya tuh seperti apa gitu sih, karena kan targetnya pernikahan dini itu kan juga remaja kan. Jadi harapanku sih buat pemerintah lebih menginovasi, lebih kreatif lagi dan tidak membosankan gitu, karena itu targetnya remaja, bukan orang tua yang emang ya dianggap aja agak gaptek atau gimana gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Kita punya waktunya sendiri-sendiri. Buat menikah, buat berkeluarga itu harus menunggu dewasa, harus matang umur, matang usia, matang biologis, dan matang finansial. Karena berkeluarga, menikah itu adalah suatu hal yang besar, penuh komitmen. Ya kalau bisa dilakukan sekali seumur hidup ya kan, yang maunya kan begitu gitu. Jadi hati-hati, jangan gegabah. Nah, kalau misalnya dari aku, untuk diri aku sendiri, biar nggak tahu efek-efek dari nikah muda itu apa, aku bakal baca dan belajar tentang dampak negatif dan positif dari pernikahan dini itu sendiri. Gitu. Terima kasih Okira. Sama-sama. See you. Bye. Dadah.